Pernikahanku dulu tidaklah harmonis, lebih dan kurang sama seperti kisahmu. Sayang, bedanya kamu tidak dianggap, sedangkan aku tidak dicintai. Istriku selingkuh dengan kekasihnya. Dia tidak pernah mencintai dan menghargaiku sebagai suaminya. Dirga menatap langit-langit kamarnya. Pria tampan itu teringat akan sosok mantan istri pertamanya yang tak pernah sedikit pun menghargai kehadiran Dirga. Secara terang-terangan, mantan istrinya itu berjumpa mesra dengan mantan kekasihnya di rumah yang mereka tempati. Dirga ingin marah kala itu, namun mantan istrinya yang bernama Alika itu mengancam Dirga. Alika mengatakan bila sampai Dirga mencampuri dunia asmaranya, maka Alika akan menggugat cerai Dirga. Pria tampan itu pun tak berani, bukan karena tak ingin bercerai dari Alika, namun karena Dirga menjaga hati kedua orang tuanya. Pasti ibu dan ayahnya akan merasa kecewa pada Dirga, karena dalam keluarga besar Dirga tak pernah ada namanya perceraian. Orang tuanya mengira Alika adalah menantu yang baik karena sikap manis wanita itu bila berhadapan dengan mereka. Alhasil, Dirga hanya menjadi suami di atas kertas. Katakanlah Dirga tak tegas pada dirinya dan Alika, namun apa boleh buat. Dirga juga tak merasa cemburu. Dia hanya merasa kesal pada Alika karena bertindak layaknya perempuan murahan. Pernah sekali Dirga memergoki Alika yang sedang bersama dengan kekasihnya di ruang tamu. Alika bermain dengan kekasihnya itu dengan tempo cepat, membuat Dirga tak dapat menahan emosinya lagi. Pria tampan itu sangat takut bila ada orang tuanya tiba-tiba bertamu dan melihat kelakuan Alika. Bisa-bisa ibunya meninggal di tempat karena serangan jantung. Alhasil, perdebatan terjadi di antara Alika dan Dirga kala itu. Alika yang murka pun memilih pergi dari rumah mereka bersama dengan kekasihnya, meninggalkan Dirga di rumah seorang diri. Dirga merasa beruntung karena Alika pergi di saat kedua orang tuanya sedang berada di Turki selama setahun karena perusahaan ayahnya di sana sedang bermasalah. Tak terasa sudah 10 bulan semenjak kepergian Alika. Pria tampan itu mulai mencari keberadaan istrinya karena takkan lama lagi orang tuanya pasti akan pulang ke Indonesia. Fakta mengejutkan yang Dirga ketahui adalah mantan istrinya itu telah melahirkan sosok bayi mungil yang parasnya sangat cantik. Bayi itu dititipkan di panti asuhan karena Alika telah meninggal saat melahirkan, sedangkan ayah bayi tersebut juga meninggal karena kecelakaan saat perjalanan menuju rumah sakit. Dirga merutuki kebodohannya karena telah melupakan tugasnya sebagai suami. Tak seharusnya Dirga membiarkan Alika hidup dengan pria lain. Ada rasa bersalah dalam dirinya, namun segera Dirga tepis karena pria itu sadar bahwa selama mereka menikah, Dirga telah mencoba menjadi suami yang baik untuk Alika. Dia mencoba bersikap lembut dan perhatian, namun Alika sama sekali tak tersentuh. Wanita itu sangat mencintai kekasihnya tersebut. Sama halnya seperti Dirga, wanita itu menerima pernikahan tersebut karena terpaksa. Alika tak memiliki siapapun lagi karena orang tuanya telah meninggal dan menitipkan dirinya pada keluarga Dirga. Dirga memutuskan merawat BBL dan membohongi kedua orang tuanya dengan mengatakan Elisa adalah anaknya bersama dengan Alika. Bagaimanapun Dirga ingin menutupi aib rumah tangganya. Terlebih lagi Alika telah meninggal. Dia ingin mendiang istrinya, butuh beristirahat dengan tenang. Dirga telah memaafkan perbuatan Alika padanya. Orang tua Dirga pun merasa sedih, namun mereka merasa bahagia karena memiliki cucu secantik BBL. Wajah bayi tersebut sangat cantik, mirip seperti wajah Alika. Dirga bersyukur akan hak itu karena bayi itu tak mirip dengan ayah kandungnya, sehingga orang tua Dirga percaya padanya. Begitulah sayang, tidak ada yang spesial karena pernikahan kami hanya diisi dengan perang dingin. Tapi aku bersyukur karena sebelum Alika pergi, dia meninggalkan malaikat kecil secantik BBL. Hidupku yang hampa berubah penuh warna karena kehadirannya. Aku benar-benar menyayanginya dengan tulus, ujar Dirga setelah selesai menceritakan kisahnya. Pria tampan itu merasa
Setengah bebannya terasa hilang karena Dirga telah lama memendamnya seorang diri. Ada kalanya dia merasa lelah karena harus berpura-pura mencintai Alika di depan orang banyak. Ternyata kisah cinta kita hampir sama sayang, balas Kinara terharu mendengar cerita Dirga. Kinara merasa terharu mendengar cerita Dirga. Dia tak menyangka ternyata Dirga lebih parah darinya. Meski Andreas tak pernah menganggap kehadirannya dulu, pria tampan itu tak sekalipun bersama dengan Aluna di depan matanya, sama seperti yang dilakukan oleh mendiang istri Dirga. Tiba-tiba Kinara mengernyitkan dahinya ketika menyadari sesuatu hal yang ganjil. "Apa kamu pernah bersamanya, sayang?" tanya Kinara, penasaran menatap lekat wajah tampan suaminya itu. Dirga tersenyum canggung mendengar pertanyaan Kinara. Pria tampan itu mengangguk kepalanya lemah. "Aku bersamanya saat itu. Alika mabuk dan dia sedang berkeinginan memintaku untuk menyenangkannya. Mau tak mau aku harus melakukannya. Karena itu memang sudah tugasku dan hak Alika mendapatkan nafkah batin dariku." Dirga menjelaskan tanpa ada yang ia tutup-tutupi, membuat Kinara sedikit merasa kecewa. Kinara segera menepis perasaan kecewa itu karena sadar bahwa dirinya juga sudah tak perawan saat menikah dengan Dirga. "Kenapa kamu masih baik padanya, sayang? Padahal dia sudah durhaka padamu." Kinara tak habis pikir bagaimana bisa Dirga mau bersikap baik pada Alika. Ternyata ada yang lebih baik dan bodoh darinya. Sama seperti Dirga, Kinara juga selalu berusaha bersikap baik layaknya seorang istri untuk Andreas. Meski mantan suaminya itu tak menganggap Kinara ada, Dirga yang mendengarnya pun tersenyum lembut seraya membelai pipi cabi milik Kinara. "Seburuk-buruknya dia tetap istriku, sayang. Selama aku dan dia masih terikat ikatan suci, maka aku akan terus berusaha menjadi sosok suami yang baik. Itu semua aku lakukan agar aku tak menyesal di kemudian hari, karena bagiku pernikahan itu bukan main-main. Ada Tuhan yang menjadi saksi suci itu." Harapan dan doa orang tua begitu besar padaku. Mereka berharap aku dan Alika bisa hidup bahagia. Jujur saja aku anak yang sangat menyayangi orang tua. Tidak sekalipun aku membantah permintaan mereka. Dan aku juga bersyukur karena orang tuaku merupakan orang baik. Mereka tak menuntut banyak dariku. Mereka juga tak mengatur hidupku. Permintaan orang tuaku pertama kali yaitu menyuruhku menikahi Alika. Aku menikahi Alika tanpa cinta. Aku bertahan dengan segala keburukannya karena ingin berbakti pada orang tuaku. Tapi seburuk-buruknya Alika itu hanya padaku. Dia sangat baik pada orang tuaku. Bahkan dia lebih terbuka dan manja pada mama dan papa. Sangat wajar bila mama dan papa merasa terpukul atas meninggalnya Alika, karena dia benar-benar menantu yang baik. Meski nyatanya dia istri yang durhaka, tapi itu hanya padaku dan aku sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Malahan aku bersyukur atas nasibku yang dikhianati oleh istriku sendiri. Jelas Dirga panjang lebar, membuat Kinara merasa bingung. Wanita cantik itu tak paham mengapa Dirga bersyukur. "Kenapa kamu bersyukur, sayang? Dikhianati kok bersyukur?" tanya Kinara tak mengerti, membuat Dirga tersenyum lebar menunjukkan deretan giginya yang berjejer rapi. "Aku bersyukur menjadi yang dikhianati, bukan yang mengkhianati, karena mereka para pengkhianat. Suatu saat pasti ada titik di mana dia menyesali perbuatannya itu. Setiap pengkhianat akan kehilangan orang yang mereka khianati," jawab Dirga penuh makna, membuat Kinara merasa kagum dengan kata-kata bijak suaminya itu. Ternyata di balik sikap dinginnya Pak Dirga pada orang-orang, pria tampan itu menyembunyikan sifat bijak di dalamnya.
Kalau begitu aku juga bersyukur karena telah menjadi korban bullying, karena Tuhan menjadikan aku sebagai korbannya, bukan sebagai pelakunya, ujar Kinara membuat Dirga tersenyum senang. Pria tampan itu merasa bahagia karena Kinara pada akhirnya mengikhlaskan para pelaku yang telah membuli dirinya. Syukurlah kalau kamu sudah bisa mengikhlaskan masa lalumu, sayang. Mulai sekarang mari kita buka lembaran baru ya, belajar dari pernikahan pertama kita dahulu. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama dengan kemasan berbeda sehingga harus berakhir di pengadilan agama. Apabila ada sikapku yang tak kamu sukai, katakan saja padaku dengan cara lembut. Pasti aku akan mencoba merubahnya secara perlahan agar kamu nyaman bersamaku. Dirga berucap lembut, membuat Kinara semakin tenang dibuatnya. Begitu juga aku. Jangan sungkan padaku sayang, tapi satu yang aku mohon yaitu jangan tegur aku di keramaian, dan pilihlah kata-kata yang tak membuat hatimu sendiri sakit bila mendengarnya. Kinara ikut menambahkan, membuat Dirga mengangguk kepalanya patuh. Sayang, dia bangun lagi. Dirga membawa tangan Kinara menyentuh sesuatu yang sudah mengembang. Lagi, gumam Kinara terbata-bata, membuat Dirga mengangguk kepalanya cepat. Kamu yang pimpin ya sayang, pinta Dirga penuh harap, membuat Kinara mau tak mau harus menuruti perintah suaminya itu. Nanti pulang jam berapa? Tanya Kinara lembut pada Dirga. Wanita cantik itu sedang membantu memasangkan dasi ke leher Dirga. Suami tampannya itu merangkul Kinara, membuat jarak antara keduanya berdekatan. Kinara tak sadar bahwa Dirga sedari tadi menatapnya dengan tatapan lapar. Pria tampan itu sangat sulit membendung keinginannya bila berdekatan dengan istri barunya itu. Mungkin aku akan pulang sore karena hari ini aku punya jadwal meeting yang padat, balas Dirga seraya mengelus Kinara dengan jari telunjuknya. Wanita itu merasa geli. Kinara mempercepat kerjaannya. Udah siap? Kinara menepuk dada bidang Dirga, membuat pria itu langsung menghujani pada wajah Kinara. Wanita itu terkikik geli karena bulu-bulu halus di wajah tampan Dirga mengenai wajahnya. Habi, geli tahu berewok kamu kena wajah aku. Kinara mendorong dada bidang Dirga, berusaha lepas dari cengkraman suaminya itu. Kamu gak suka? Apa aku harus mencukurnya sayang? Tanya Dirga yang menanggapi perkataan Kinara dengan serius. Pria tampan itu takut bila berewoknya membuat Kinara ilfil. Kinara yang mendengarnya pun langsung menangkup pipi suaminya ini. Wanita cantik itu mengecup rahang tegas Dirga, membuat pria tampan itu merona wajahnya. Hati Dirga menghangat dikala Kinara memperlakukan dirinya dengan romantis. Jangan dicukur, kamu terlihat maco dengan brewok ini. Aku sangat suka Habi. Cukup kamu rawat saja agar brewoknya tidak berantakan dan terlihat jorok, ujar Kinara seraya membelai rahang tegas milik Dirga. Wanita cantik itu sangat menyukai penampilan Dirga yang sangat cool. Dirga dan Andreas sama tampannya. Hanya saja ketampanan Dirga lebih ke barat-baratan, sedangkan Andreas lebih ke Asia. Baik sayang, aku akan merawat brewokku agar kamu makin cinta pada aku, balas Dirga serius penuh semangat. Kinara pun tersenyum simpul melihatnya. Wanita cantik itu mengajak Dirga keluar kamar untuk sarapan pagi. Terlihat Vino yang sedang belajar makan sendiri duduk di kursi bayinya ditemui Ibu Anin. Kinara merasa tak enak hati karena turun terlambat ke bawah. Itu semua karena Dirga yang kembali meminta sesuatu di bawah shower, padahal semalam mereka sudah melakukannya berkali-kali. Namun keinginan suaminya itu sangatlah besar. Alhasil mereka berdua telat sarapan. Untung saja ada Ibu Anin yang menginap tadi malam, membuat Kinara tak riweh mengurusi Vino dan Baby L pagi hari. Selamat pagi Ma. Kinara dan Dirga menyapa Ibu Anin dengan sopan. Pagi sayang. Sepasang suami istri itu duduk di kursi mereka masing-masing. Kinara segera menyendokkan nasi uduk buatan Ibu Anin,
ke dalam piring untuk Dirga. Terima kasih sayang. Dirga tersenyum manis menerima piring tersebut. Sama-sama. Setelah selesai sarapan, Kinara mengantarkan Dirga ke halaman depan. Wanita cantik itu mencium punggung tangan Dirga lembut. Lakukan apa yang kamu suka di rumah. Kalau mau keluar nanti kabari aku dulu. Dirga mengecup kening istrinya itu dengan lembut dan penuh cinta. Jangan lupa makan makanan yang sudah aku taruh dalam kotak bekal, balas Kinarah menunjuk ke arah kotak bekal yang berada di tangan Dirga. Pasti dong. Dirga mengecup Kinarah sesaat lalu masuk ke dalam mobilnya. Pria tampan itu melambaikan tangannya ke arah Kinarah, membuat wanita cantik itu tersenyum manis. Kinarah mengayunkan langkahnya masuk ke dalam rumahnya di kala mobil yang Dirga tumpangi telah menghilang di balik gerbang. Suara dering ponsel Kinarah berbunyi, membuat wanita cantik itu segera mengeluarkan ponselnya dari saku celananya. Halo? Bisakah kita bertemu sebentar saja? Kinarah termangu ketika mendengar suara bariton yang tak asing di telinganya. Kak Andreas, gumam Kinarah pelan.